Nama saya Pak Dwi, nama panggilan Pak Dwi. Aslinya saya dari Bali, tinggal di Sidoarjo. Udah lama Pak Sidoarjo Pak? Sudah tahun 93 Pak. Sudah KTP sini Pak ya? Sudah. Sudah legal. Sudah legal ya. Sudah legal ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih Bapak kok berminat untuk menghadiri pelatihan ini Pak, pelatihan budaya cacing Pak? Pertama saya lihat di media sosial, di YouTube gitu apa. Kemudian kok ada pelatihan budidaya cacing di Sidoarjo, dekat rumah gitu kan. Nah itu saya tertarik. Di awalnya saya melihat di berbagai media sosial, belajar-belajar, mempelajari media sosial. Kok ini kayaknya tertarik saya. Kayaknya mudah, menurut saya, pengamatan saya itu kok mudah dilakukan. Kemudian tempat juga tidak terlalu lebar. Menurut yang saya dapat informasi, itu sih yang menyebabkan saya tertarik. Di samping itu, ya pengen ada sampingan. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu saat ini kerja di mana Pak? Atau usaha di mana? Saya di macam-macam pekerjaan Pak, macam-macam pekerjaan, tidak menetap. Yang paling sering kami dapat job-joban orderan begitu ya di model snack camilan. Oh, Ya camilan begitu ya, seperti itu. Kadang juga ya order Grab. bikin sendiri atau snacknya Pak? Saya reseller. Persenan. Iya. Kalau bikin sendiri, produksi sendiri, kan banyak limbah yang terbuang itu Pak, bisa dipakai itu Pak. Itu. Betul. Jadi memang di usaha di cacing, untuk budaya cacing itu kita sebenarnya itu mengolah limbah Pak. Di sekitar kita banyak banget limbah-limbah organik yang terbuang. Ya. Itu bisa kita manfaatkan sebagai nanti pakannya. Ya. Saya lihat itu. Ya, betul. Ya, saya berpikir ke situ ke kenapa saya tidak memanfaatkan limbah-limbah organik dari warga sekitar. Dan kebetulan kami di RT itu ada ada bank sampah, ada pengolahan limbah organik, tapi karena masyarakatnya warga kurang kurang disiplin ya kali ya. Dia terbuang percuma. Nah, untuk itu saya kok kepikiran nih, bagaimana nih sampah organik dari ibu-ibu rumah tangga di sekitar saya itu saya manfaatkan, dan dengan cara ya sosialisasi door to door. Jadi kalau mau buang ke saya nih, saya nampung lah limbahnya begitu istilahnya. Nah, gitu sih strateginya ke depannya. Itu, Pak. Memang budaya cacing itu di masyarakat sendiri juga belum populer, atau dalam arti mereka lebih memandang kayak apa yang matanya kurang apa gitu ya. Yeah. Karena apa, kita mau mengolah limbah Pak, jijik lah Jijik, biasanya. betul ya, katanya jijik ya. Tapi sebenarnya dari situ itu bisa menghasilkan cuan yang lumayan Pak. Karena HPP atau harga produksi dari budaya itu lebih rendah daripada kita ternak misalnya kayak sapi ya, gitu Pak. Betul. Kayak lele. Ini tahu lele Pak, harganya berapa per kilo Pak? Sekarang udah anjlok ya? Bukan gitu Pak, harga lele sekitar 20 ribuan kan Pak? 20 ribuan. Antara 17 sampai 20 ribu per kilo. Iya, tapi pakannya Pak. jadi pengembangan lele itu sebenarnya hanya cash flow aja, berputar cepat, tapi kecil profitnya Pak. Iya, tetangga ada juga yang pelihara lele kan, karena itu proyek begitu ya, program pemerintah. Jadi banyak yang gagal tuh. Betul, karena memang lele itu rakusnya luar biasa Pak. Sementara harga pakan sendiri, karena kalau cuma pakan yang tanpa konsentrat Pak, pakai lele itu aduh nggak bisa jadi Pak.
Betul. Tahu sendiri harga konsumen kayak apa harga. Ah, iya, urusan Jadi kalau pabrik. kamu pinter-pinter ngatur pakan lele, waduh, buyar lah pasti boncos. Nah kalau cacing kan bisa dimakanin lele juga ya. Kalau sampingannya. Jadi memang kalau budidaya cacing kalau bisa juga ada budidaya yang lain, misalnya kayak ikan nila atau ayam misalnya. Tumpang sarinya modelnya. Jadi kan ada keberlanjutan, Pak. Oke. Itu lebih bagus. Nah ini Pak, kalau masalah cacing ini budidaya, kemudian apapun produk yang kita punya, kita hasilkan, itu ujung-ujungnya kan pingin dapat cuan. Marketnya itu Pak. Nah itu yang paling penting kan itu, jualnya kemana, gitu. Jadi di sini peserta pelatihan otomatis menjadi mitra, masuk dalam kemitraan nih. Mitra nih. Di mana mitra tersebut ada kesempatan untuk setor panen ke perusahaan. Oke. Kami. Jadi insya Allah untuk setor panen nggak ada masalah Pak. Gitu. Kalau panennya itu. Yeah. Ya, oke. Silakan. Nanti apabila tidak mau atau tidak bisa membuat pasar sendiri, silakan jual ke kami, nggak apa-apa. Bisa begitu Pak ya? Bisa. Jadi alternatif begitu. Karena memang yang kami amati di masyarakat itu banyak orang yang ternak cacing tapi pada ujung-ujungnya tidak bisa memasarkan. Itu yang sering terjadi Pak. Itu karena apa kira-kira Pak? Ya memang mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memasarkan Pak. Jadi bagaimanapun pemasaran juga butuh skill ya, butuh kemampuan. Marketing. Iya betul. Jadi kalau mereka tidak mampu memasarkan ya udah akhirnya terbuang juga nggak terserap kan, emang juga. Nah, kami di sini lebih fokus di situ Pak, lebih fokus di marketing sama pengolahan produksi dari cacing. Jadi kami membuat udah turunan. Selain mentahnya, produk-produk lain juga ada di dari cacing itu. Betul. Jadi memang fokusnya kami di situ. Untuk produksi cacingnya sendiri kami serahkan ke mitra-mitra malah. Kalau Bapak boleh tahu ke depan mungkin Bapak punya target Pak penghasilan sampai seberapa atau berapa produksinya gitu Pak dari cacing ini Pak. Karena kalau kita mau melangkah itu sebaiknya ada target Pak supaya kita itu bisa semangat, bisa ada apa ya gregetnya gitu Pak. Jadi, ya kalau saya lihat dari tabel Bapak yang paling ada paket-paket itu kan, itu yang saya coba mau kejar itu, ya semaksimalnya itu. Nah, tapi sebelum itu kan saya pingin belajar dari nol dulu Pak. Stepnya itu tidak langsung ujuk-ujuk langsung besar begitu. Nah kalau dari awal bisa memahami bagaimana pemeliharaannya, bagaimana pembibitannya, pakannya bagaimana, perawatannya bagaimana, termasuk juga tempat produksinya kan begitu. Nah itu kami masih belum dapat ilmu dari sana. Jadi memang nanti di sini ada pelatihan ini kita bahas masalahnya itu Pak, kita belum bersama budidaya. Oke. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak.